Salam Bapak Ibu, selamat Hari Natal dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11 bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak Ibu saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun, termasuk lewat video ini, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu saudara-saudara semuanya saya ajak membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan khotbah di perayaan Natal pertama 25 Desember 2023 terambil dari Injil Lukas pasal 2 ayat 15 sampai 20 dan epistel dari Mazmur 148 ayat 1 sampai 14. Diikat oleh topik atau tema segala bangsa memuji dan memuliakan Allah. Dalam bahasa Batak Toba dituliskan saluhut bangso pasangap huhut memuji debata. Saya baca untuk kita simaklah pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul perikop Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 20, gembala-gembala. Khotbah kita ayat 15 sampai 20. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat. Semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Bapak Ibu dan saudara-saudara, demikianlah nats khotbah kita di perayaan Natal pertama 25 Desember 2023 dihubungkan dengan topik atau tema Natal, segala bangsa memuji dan memuliakan Allah. Saluhut bangso pasangap huhut memuji debata. Saudara, setelah para gembala menerima berita kelahiran Yesus dari seorang malaikat sorga, selanjutnya mereka dengan sepakat mengatakan, "Marilah sekarang kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Kata para gembala itu satu terhadap yang lain. Ayat 15. Saudara, Injil Lukas ini mencatat apa yang dilakukan oleh para gembala. Di sana dituliskan pada ayat 16, lalu mereka cepat-cepat berangkat. Mereka tidak berlama-lama, tetapi dengan segera. Itu menggambarkan suasana hati mereka dalam sukacita dan kegembiraan penuh. Kalau mereka sedih, takut, pasti mereka tidak akan cepat-cepat berangkat toh. Bahkan bisa terjadi mereka tidak akan berangkat ke Betlehem. Saudara, kegembiraan hati para gembala makin penuh. Tatkala tiba di Betlehem, mereka menjumpai Maria dan Yusuf serta bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Tidak dikatakan apakah para gembala terkejut ketika melihat bayi itu dibaringkan di dalam palungan tempat makanan binatang yang pasti bau cicik. Justru sebaliknya,
Pada ayat 17 ditulis, ketika melihat bayi itu, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Saudara, kita lihat di sini ternyata para gembala ini yang adalah orang-orang sederhana itu adalah pendengar pertama tentang berita kelahiran Yesus dan sekaligus juga menjadi pewarta pertama tentang kelahiran bayi itu. Dalam semuanya itu, para gembala mengalami sukacita hati yang gembira di saat suasana bertemu, berhadapan, dan merayakan hari kelahiran Yesus pada saat itu. Suasana hati yang gembira karena telah lahir seorang juru selamat itu ternyata menggerakkan hati para gembala-gembala itu. Terbukti ketika mereka pulang kembali ke kehidupan sehari-harinya di Efrata, tempat mereka menjaga kawanan domba atau ternak di waktu malam, terjadi perubahan besar di dalam diri mereka. Terlihat ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kegembiraan dalam hidup mereka. Pada ayat 20, Lukas mengatakan, kemudian kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Saudara, itulah intisari dari firman Tuhan di perayaan Natal pertama 25 Desember 2023 dihubungkan dengan topik atau tema Natal, segala bangsa memuji dan memuliakan Allah. Apa pengajaran Tuhan bagi kita lewat pengalaman para gembala pada saat kita merayakan Natal pertama 25 Desember 2023 ini? Pengajaran pertama, para gembala sangat dihargai dan diprioritaskan Tuhan menerima kabar kelahiran Yesus. Itu yang pertama. Saudara, Tuhan pertama sekali memberitahu kabar tentang kelahiran Yesus itu hanya kepada gembala di padang Efrata. Dan selanjutnya, merekalah juga pemberita-pemberita pertama kabar kelahiran Yesus ini kemana-mana. Ini merupakan suatu fakta yang sangat menarik. Kenapa para gembala menjadi orang pertama dan yang paling utama diprioritaskan oleh Tuhan untuk menerima berita kelahiran Yesus? Kenapa? Kenapa bukan kepada para imam, kepada malim di bait Allah, bukan juga kepada tokoh-tokoh agama lainnya seperti ahli-ahli Taurat dan juga pemangku-pemangku jabatan agama Yahudi lainnya? Kenapa bukan kepada tokoh-tokoh penguasa pemerintahan seperti Raja Herodes, Kaisar Agustus? Kenapa bukan kepada para ahli-ahli ilmu pengetahuan, ahli-ahli falsafah, atau orang-orang pintar lainnya? Saudara, Tuhan melihat bahwa para gembala ini sangat-sangat membutuhkan keselamatan, sangat-sangat membutuhkan kehadiran kelahiran Yesus. Nah, siapakah para gembala yang ditemui malaikat dalam khotbah ini? Saudara, gembala pada khotbah ini harus dilihat dari dua sisi kehidupan mereka. Sisi pertama dilihat dari sisi status sosial ekonomis. Nah, para gembala dari sisi pertama ini, dari sudut sosial ekonomis itu adalah kelompok masyarakat yang sangat-sangat rendah, paling hina, tidak terpandang sama sekali, termarginalkan mereka, terpinggirkan, tersisihkan, dan tidak dihargai di tengah-tengah masyarakat. Mereka hidup di bawah garis kemiskinan. Itu sebabnya kehidupan mereka senantiasa menderita gamang, khawatir, dan tidak ada jaminan hidup masa depan mereka. Itu sisi pertama. Kemudian dari sisi kedua, dilihat dari sisi tugas, fungsi, dan peran mereka. Saudara, gembala ini memiliki tugas, kewajiban, tanggung jawab berat sekali. Mereka inilah yang menjaga ternak dari orang-orang kaya. Pada mereka lah terletak keselamatan dan keberhasilan serta pengembangan ternak sumber kekayaan tuannya itu. Nah, itu sebabnya hidup mereka itu selalu didera oleh berbagai-bagai rasa takut dan tidak ada rasa damai dalam hidup mereka. Hidup mereka selalu di bawah tekanan terus.
Saudara, kepada gembala yang menghadapi multi penderitaan dan multi tugas inilah justru diprioritaskan, didahulukan oleh Tuhan mendapat berita sukacita tentang kelahiran Yesus. Ini memberi gambaran bagi kita di saat ini. Para gembala, jangan pernah khawatir dan buanglah rasa takutmu, sebab Tuhan peduli atasmu. Gembala-gembala saat sekarang ini diajak, didorong supaya jangan pernah khawatir, supaya membuang semua rasa-rasa takut, gamang, dan kegalauan hati dan sebagainya. Dibuang itu. Kalau dari antara kita pendengar khotbah ini ada yang termasuk dengan gembala dari sisi pertama yang secara sosial ekonomis mengalami kesulitan, penderitaan, dan tantangan berat, maka diminta kepada saudara, kepada kita semua, bersabarlah dalam segala permasalahan penderitaan hidupmu. Bersabarlah, jangan merasa kalah semangat. Saudara juga ikut diprioritaskan oleh Tuhan mendapat berita kelahiran Yesus. Karena Yesus datang membawa keselamatan dalam segala hal dalam hidup kita ini. Siapapun di antara kita yang hidupnya seperti gembala, yang secara sosial, ekonomis tidak memiliki jaminan sosial, tidak memiliki material dan masa depan yang pasti, yang wajar, maka dalam perayaan Natal pertama 25 Desember ini kita diingatkan. Oleh khotbah ini kita senantiasa diperhatikan oleh Tuhan. Bahkan pada hal-hal yang tertentu kita dikhususkan, diprioritaskan, didahulukan, diistimewakan oleh Tuhan untuk mendapat damai sejahtera, sukacita dari Yesus yang lahir itu. Maka lakukanlah pekerjaanmu, apa saja pun saat ini. Di sanalah kamu akan diberkati oleh Tuhan. Amin Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Dan para gembala dilihat dari sisi kedua, dari segi tugas tanggung jawab. Siapa mereka? Bisa saja orang tua adalah gembala yang menggembalakan anak-anaknya. Bisa saja guru-guru di sekolah, pendidik-pendidik. Bisa saja kepala-kepala kantor, manajer-manajer yang membawahi anak-anak buahnya. Mereka itu adalah gembala. Maka ingatlah, saudara adalah gembala-gembala masa kini. Sekarang ini, lewat khotbah kita di perayaan Natal pertama ini, saudara didatangi oleh malaikat dan memberitahu padamu bahwa Yesus sudah lahir. Nah, bersediakah saudara mendengar berita ini? Bersediakah saudara, senangkah saudara, bergembirakah saudara mendengar dan bertemu dengan Yesus itu? Saudara, jangan terlalu dikuasai tugasmu, jabatanmu, kesibukanmu, sehingga lupa Yesus, abai terhadap suara Tuhan, firman Allah, tidak peduli kepada suruhan Allah, malaikat-malaikat Tuhan yang datang menjumpai kita, menemui kita, dan menyuruh kita supaya pergi ke tanda kutip Betlehem rohani, yakni pertemuan kita secara pribadi dengan Yesus Kristus. Itu pengajaran pertama. Pengajaran kedua, peduli kepada suara Tuhan atau suara malaikat. Saudara, pada awal nats khotbah ini, yakni pada ayat 15 dikatakan, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana. Nah, saudara, ini menunjukkan kepedulian para gembala itu terhadap suara Tuhan untuk mereka dengar suara malaikat, suruhan Tuhan. Setelah mereka mendengar suara dan pemberitahuan malaikat itu bahwa Yesus Sang Juru Selamat itu telah lahir di Betlehem, maka langsung timbul dalam hati mereka komitmen, kesepakatan, keputusan harus berangkat sesegera mungkin ke Betlehem menemui Yesus yang lahir itu. Nah, tidak seorang pun di antara mereka yang sangsi, yang ragu-ragu, yang bingung, yang meresponi dengan mengatakan, wah, apa itu benar? Apa itu bukan salah? Gak ada di antara mereka yang berkata, jangan-jangan itu hoax. Seperti ungkapan sekarang, berita miring, omong kosong, dang pinaboto-botoi. Nggak ada orang yang mengatakan seperti itu, Bapak Ibu. Nah, bagaimana sikap kita sebagai gembala sekarang?
yang menerima firman Tuhan, yang mendengarkan suara Tuhan. Bagaimana sikap kita, Bapak Ibu? Apakah kita mau serius, mau sungguh-sungguh peduli kepada khotbah, kepada pengajaran Tuhan yang kita dengar? Apakah hati kita tergerak untuk meresponi, menghargai, dalam arti menerapkan firman Tuhan itu di dalam diri, dalam kehidupan kita masing-masing? Apa? Seperti itu. Apakah kita tergerak untuk ambil keputusan menuruti pengajaran firman Tuhan itu? Terutama ketika selama ini kita sadari bahwa kita sudah menyimpang dari pengajaran yang benar, dari pengajaran Tuhan. Saudara, terus terang kita akui, inilah penyakit banyak anggota jemaat saat ini. Atau dalam bahasa Batak Toba, tihas nitorop ruas ditikion. Apa tihas, apa penyakit banyak orang itu? Kalau kita mau jujur mengakui, Bapak Ibu, banyak yang tidak lagi peduli kepada firman, kepada jamita, kepada khotbah yang didengarnya. Jangan-jangan sudah banyak orang yang tidak lagi menerima suara Tuhan lewat khotbah dengan respons positif. Bahkan tanggapan mereka sangat-sangat negatif sekali. Dengan mengatakan misalnya, khotbah ini abal-abal, nggak ada artinya, omong doang saja. Mungkin saja ada orang yang mengatakan seperti itu. Yang lain mungkin mengatakan, tole mah, tak pinah boto-botoi, holak kata doi, katanya lagi. Bagi banyak orang, khotbah yang didengarnya itu, banyak yang menganggapnya seperti angin lalu saja. Masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Saudara, kalau para gembala dalam khotbah ini saling berkata, marilah kita pergi. Dalam bahasa Batak Toba, ini artinya marsi beta-betaan manasida. Artinya saling mengajak, saling mendorong, saling menyemangati satu dengan yang lain untuk hal-hal yang baik. Nah, adakah di antara warga jemaat kita yang seperti sikap gembala ini? Yang mau naolo marsi beta-betan, marsi haraan, laho bongo tu gereja, tu bagas joro, tu parmingguon, tu partangyangan, tu ulau-ulau naulina denggan. Adakah di antara bapak-bapak dan ibu-ibu yang mau mengajak anak-anaknya beribadah, bernyanyi, berdoa di rumah? Kemana anak-anak kita ajak? Kemana anak-anak mereka ajak? Ke mall, ke pelesiran, dan lain-lain? Mari Bapak Ibu dan Saudara-saudara, peduli suara Tuhan. Itu sebabnya tema Natal pertama 25 Desember 2023 menyerukan segala bangsa memuji dan memuliakan Allah. Mari kita mulai itu dari dalam diri kita, dari dalam keluarga gereja, dan dari dalam komunitas masyarakat kita sendiri. Inilah bangsa itu yang memuji Tuhan. Amin Bapak Ibu. Pengajaran ketiga, mari bergegas berjumpa dengan Yesus. Saudara, pada ayat 16, lalu mereka cepat-cepat berangkat. Inilah respons yang positif dari para gembala itu. Dalam bahasa Batak Toba, jadi hatop manasida lautusi. Dalam Alkitab Today's English Version dituliskan, so they hurried off. Dari bahasa Yunani itu diterjemahkan peusantes. Artinya secara hurufiah spontan, bersegera, buru-buru, tergopoh-gopoh. Karena semangat mereka mendorong mereka sehingga mereka hurried, hatop, berangkat, bersegera pergi untuk ke Bethlehem. Dakpo lamar pait tebe nasida. Mereka tidak menunda-nunda atau mengulur-ulur waktu. Tidak menunggu, nantilah dulu, tunggulah dulu, besok sajalah. Oh, tidak seperti itu. Saudara, ini menjadi pendorong bagi kita. Sikap kita harus bergegas untuk bertemu dengan Yesus. Mau secepat-cepatnya kita mengubah diri kita, memperbaharui diri kita secepat-cepatnya. Secepat-cepatnya kita, sesegera mungkin kita mau bertobat, meninggalkan dosa-dosa, kekurangan kita, Bapak Ibu. Kita harus bergegas memperbaharui diri kita. Saudara, kalau Tuhan masih mengizinkan hidup kita saat ini sehat-sehat, umur kita masih diperpanjang oleh Tuhan, maka itu semua karena kasih karunia Tuhan. Di saat-saat seperti inilah kita harus bergegas merubah kehidupan yang selama ini tidak berkenan kepada Yesus. Jangan sampai terlambat, jangan sampai kita dipanggil oleh Tuhan, tetapi belum menjadikan diri kita palungan bagi kelahiran Yesus. Jangan sampai habis waktu, kita belum pernah bertemu dengan Yesus. Sayang sekali kalau itu terjadi dalam hidup kita, Bapak Ibu. Ibrani pasal 3 ayat 7 dan ayat 8 mengatakan, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman
Makanya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, di saat kita lagi sehat sekarang, lagi memiliki kekuatan, lagi ada kekayaan, lagi cemerlang dalam jabatan, mari kita bergegas menuju Bethlehem rohani, yakni pertemuan, perjumpaan bersama dengan Yesus. Menjadikan Yesus itu sahabat dan partner hidup kita. Pengajaran keempat, setelah bertemu Yesus, terjadi perubahan hidup. Saudara, pertemuan dengan Yesus yang adalah di palungan, di kandang domba, di barani pinahan, itu membuahkan perubahan yang drastis dalam hidup para gembala itu. Pada ayat 17-18 ditulis, dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Saudara, apa yang kita lihat dalam kedua ayat 17-18 ini? Para gembala itu menjadi pekabar Injil pertama kepada orang-orang yang ternyata sudah ada di tempat kelahiran Yesus saat itu. Dan orang yang mendengarkan kesaksian para gembala itu heran, Bapak Ibu. Dalam diri para gembala terjadi perubahan. Dari orang yang selama ini penakut, penuh khawatir, bingung, pesimis, tetapi sekarang menjadi pemberani, memiliki semangat baru. Mereka menjadi pekabar atau pemberita Injil, pemberita kebenaran, menjadi saksi-saksi Kristus. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, inilah buah oma perbue ni pertemuan gembala itu dengan Yesus. Kalau sudah berjumpa dengan Yesus yang lahir itu, akan nampak buah. Kalau dalam perayaan-perayaan Natal kita sudah bertemu dengan Yesus, kita sudah menjadikan hidup kita menjadi palungan untuk kelahiran Yesus, maka dari perayaan Natal, dari Yesus yang lahir dalam diri kita itu akan membuahkan banyak buah-buah, termasuk kemauan kita, kerelaan kita, kesediaan kita memberitakan kebenaran, memberitakan Injil itu. Saudara, pertemuan dengan Yesus, dan kalau Yesus sudah lahir dalam diri kita, akan terjadi perubahan, pembaharuan dalam hati, akan terjadi dalam pikiran, dalam perilaku, dalam mental spiritual kita, akan terjadi berbagai-bagai perubahan, Bapak Ibu. Segala bentuk kekhawatiran, ketakutan, rasa pesimisme akan masa depan yang selama ini menghantui kita, masalah ekonomi, keuangan yang membuat kita takut, hidup kita selama ini galau, semuanya itu akan segera pupus, akan hilang dari dalam diri kita, dari dalam hati kita, dari dalam pikiran kita, Bapak Ibu. Sebaliknya, akan muncul rasa optimisme yang kuat, akan lahir pengharapan baru. Kalau selama ini masih sulit mencari nafkah, hidup sehari-hari pun sepertinya tidak berkembang. Sekarang, kalau Yesus sudah lahir dalam diri kita, kalau kita sudah bertemu dengan Yesus, maka akan timbul semangat baru. Semangat kerja kita pun, meski kerja kita sederhana, hanya jualan, hanya tempel ban, hanya sebagai buruh kasar saja, hanya usaha kecil-kecilan saja, tetapi kita akan bersemangat untuk melakukan itu semuanya. Inilah buah perayaan Natal bagi kita saat ini. Natal memberi sukacita, pengharapan baru, optimisme ke depan. Jangan Natal menjadi pembawa, penambah beban bagi kita, Bapak Ibu, sehingga mengakibatkan kita menjadi takut dalam hidup ini. Jangan Natal menambah-nambah kekhawatiran kita. Natal harus sungguh-sungguh indah, memberi kita damai sejahtera, sukacita, dan pengharapan baru. Pengajaran kelima, kaya sekali khotbah kita ini, Bapak Ibu. Tirulah Maria memegang teguh kesaksian para gembala. Pada ayat 19 dituliskan, tetapi Maria menyimpan segala perkara itu dalam hatinya dan merenungkannya. Dalam bahasa Batak Toba, ia si Maria di peop dohatai sudena jala di pahusor-husor di bagasan rohana. Nah, saudara, inilah gambaran hati orang yang benar. Apapun yang dia alami, apapun yang dia dengar, selalu akan diperhatikan, disimak, direnungkan, bahkan dalam bahasa Batak Toba, dipeop, jala di pahusor-husor, semuanya itu dalam hatinya.
diterjemahkan dari kata Yunani sumbelusa, artinya mendiskusikan, merefleksikan, dipikir-pikirkannya, tidak hanya didengar saja, tidak hanya sekedar diketahui, dihafal, tetapi didiskusikan sendiri dalam hati, direnungkan, dipahusor-husor, dipeop. Saudara, inilah sikap yang seharusnya dari kita setiap kali kita mendengar firman, yakni kita harus menyimak, merefleksikan, dan bahkan menghidupinya serta mempraktekannya. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah khotbah yang kita dengar itu kita simpan dalam hati? Tapeop, jala tapa husor-husor, tarenukon tapikiri do. Akah hatani debata firman Tuhan. Nata begei di dalam hati kita? Firman yang telah disimpan dalam hati, dipeop, jala dipahusor-husor, direnungkan, dipikir-pikir dalam hati itu akan dihidupi, diterapkan, dipraktekkan dalam hidup sehari-hari. Jika itu sudah terwujud dalam diri kita, maka kita sudah juga ikut memuji, memuliakan Tuhan sebagaimana diserukan oleh topik atau tema perayaan Natal pertama 25 Desember 2023. Segala bangsa memuji dan memuliakan Allah. Saluhut bangso pasangap huhut memuji debata. Bangsa itu siapa? Kitalah bangsa itu. Gerejalah bangsa itu. Orang Kristen, orang percaya, itulah bangsa itu. Semuanya kita memuji Tuhan. Amin Bapak Ibu. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini, kembali saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudara untuk membantu saya menyebarkan firman Tuhan. Khotbah di perayaan Natal pertama 25 Desember 2023 terambil dari Lukas pasal 2 ayat 15 sampai 20 ini, agar semakin banyak orang yang percaya dan menghidupi seruan topik atau tema Natal pertama, segala bangsa memuji dan memuliakan Allah. Saluhut bangso pasangap huhut memuji debata. Termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain agar Bapak, Ibu, dan saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasar Ibu Channel. Selamat merayakan Natal pertama 25 Desember 2023 bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Salum Horas. Amin. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu yang kami dengar di saat merayakan Natal pertama 25 Desember 2023. Kami banyak sekali belajar dari kehidupan gembala-gembala yang menerima firman berita kelahiran Yesus dari malaikat. Mereka sangat-sangat meresponi, menghargai, melaksanakan, mempraktekkan, langsung pergi ke Bethlehem dan bertemu dengan Yesus. Tolong kami Tuhan, supaya kami bisa seperti gembala-gembala, menghidupi firman-Mu, melaksanakan apa yang Engkau pesankan kepada kami dalam seluruh kehidupan kami, sehingga kami bisa memiliki damai sejahtera. Segala bentuk kekhawatiran, ketakutan, kegalauan hati selama ini sekarang sudah Engkau buang. Berkati hamba-Mu juga dalam mempersiapkan khotbah-khotbah lainnya, supaya khotbah-khotbah ini bisa menjadi pengajaran berharga bagi setiap pendengar untuk kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus saya berdoa. Amin.